Pak, laporan apa Pak? Jadi pertama, kami datang KPK karena melihat fenomena putra presiden yang hidup mewah dengan menggunakan pesawat jet privat dari Jakarta ke Amerika dengan harga yang kalau sewakan harganya miliaran rupiah ya, bahkan hampir kurang lebih 10 miliar. Tentu saja gaya hidup mewah putra presiden ini mengundang banyak pertanyaan. Lalu kami datang ke KPK untuk meminta kepada KPK agar laporan kami yang 2,5 tahun lalu lebih itu diungkap, karena terkonfirmasi bahwa dugaan kuat pada waktu itu tentang tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi, gratifikasi dan lain-lain itu diantaranya terkonfirmasi dengan peristiwa gaya hidup mewah ini. Kira-kira harta yang begitu banyak itu dari mana? Ya kan? Kemudian KPK juga sebetulnya pernah beberapa bulan lalu itu menelusuri seorang keluarga yang kebetulan kepala bea cukai, yang anaknya dan istrinya gaya hidupnya mewah. Gara-gara gaya hidup mewah itu kemudian ditelusuri hartanya, lalu kemudian terbukti bahwa itu ada gratifikasi sampai sekian tahun begitu dengan harta yang miliaran itu. Lalu divonis 10 tahun. Itu juga dimulai dari gaya hidup mewah keluarganya. Nah, ini gaya hidup mewah ini pertontonkan secara vulgar oleh putra presiden. Jadi KPK tidak boleh tebang pilih dong melihat situasi ini. KPK mesti menegakkan hukum sebagaimana perintah undang-undang. Saya kira itu. Pak, tadi sudah diterima siapa Pak untuk laporannya? Diterima oleh tapi saya tidak berhak menyebutkan namanya ya. Kita akan diskusi cukup panjang. Ini bukti ininya, penerimaannya kita cukup panjang dengan di Dumas, di OP 1 dengan pegawai utama KPK, saya kira yang terkait dengan pengaduan masyarakat ya. Dan di situ diterima dengan baik. Ada laporan khusus. Jadi laporan kita yang 2,5 tahun lalu itu minta dibuka, karena itu kan diarsipkan, bisa dibuka kembali. Lalu laporan yang terkait dengan peristiwa gaya hidup mewah ini. Saya kira apa yang terjadi hari ini dengan gaya hidup mewah keluarga presiden itu mengkonfirmasi dugaan kebenaran dari laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Pak, follow up dari KPK-nya sendiri gimana Pak dengan adanya laporan ini Pak? KPK nanti akan mempelajari isi laporan kami. Kalau nanti kemudian setelah dipelajari oleh KPK, mereka akan menyampaikan atau menginformasikan kepada kami untuk semacam ada verifikasi lanjutan dan seterusnya. Saya kira itu. Ada dijanjikan nggak sih Pak berapa lama proses untuk hukum ini? Sampai saat ini tadi sih menyampaikan nanti kami pelajari begitu. Apakah dalam waktu sepekan, 2 pekan, 3 pekan, saya tidak tahu. Jadi kami menunggu proaktif dari KPK aja. Pak, sebelumnya kan Pak Alexander Marwata kan menyatakan bahwa nanti tim dari KPK akan diutus untuk kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Kaisang. Kalau menurut Bapak tanggapannya gimana Pak? Saya kira itu kabar yang baik. Bagus kalau kemudian pihak komisioner KPK akan mendatangi atau ada inisiatif menjalankan undang-undang KPK itu untuk semacam mengklarifikasi atau memanggil dan seterusnya saudara Kaisang Pangarep. Apalagi hari ini kemudian kami laporkan secara resmi. Saya kira kami mendukung KPK yang on the track menegakkan hukum ini. Saya kira. Terima kasih. Junjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dong. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.